Kisah Bupati pertama Banyumas yaitu Raden Jaka Kahiman atau Joko Kaiman mengemuka dari informasi yang dihimpun dari keluarga dan silsilahnya. Raden Joko Kaiman memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, makam Raden Joko Kaiman dirawat oleh mendiang Ayah Sarikin selama hampir 50 tahun. Selama periode ini, makamnya tidak pemerintah Kabupaten. Silsilah Raden Joko Kaiman adalah beliau berasal dari jalur kakek Raden Aryo Baribin yang berasal dari kerajaan Majapahit dan Neneni Retno Pamekas dari kerajaan Pajajaran. Dari pernikahan mereka, Raden Aryo Baribin dan Ni Retno Pamekas memiliki 4 anak, salah satunya adalah ayah Raden Jaka Kahiman, Raden Banyak Sosro. Sayangnya, ayah Raden Joko Kaiman meninggal saat beliau masih kecil. Setelah merasa ilmunya cukup, beliau memutuskan untuk mengadu nasib. Perjalanan panjang membawanya ke Kadipaten Wirasaba di Kabupaten Purbalingga. Di Wirasaba, keberuntungan Raden Joko Kaiman berubah ketika pada suatu malam, tubuhnya memancarkan cahaya terang yang menjadi perhatian Adipati Wirasaba. Kejadian ini membawa Raden Joko Kaiman menjadi menantu Adipati Wirasaba setelah dijodohkan dengan putri Adipati, Roro Ayu Kartimah. Namun, perjalanan hidup Raden Joko Kaiman tidak berjalan mulus. Konflik antara Adipati Wirasaba dan Demang Toyareka di Pajang membuatnya menghadapi ujian berat. Meski akhirnya terungkap bahwa Adipati Wirasaba tidak bersalah, pahitnya pengalaman tersebut membuatnya memberikan larangan bagi anak cucu Banyumas. Keputusan Raden Joko Kaiman untuk membagi wilayahnya menunjukkan akhlak mulianya. Meski diberi hadiah oleh Sultan Pajang, beliau memilih berbagi dengan keluarga. Keberhasilan Raden Joko Kaiman di masa pemerintahannya menciptakan kedamaian, ketaatan, dan penghargaan terhadap rakyat kecil. Bertahun-tahun setelah menjadi adipati, ia pun kembali ke Kejawar. Di sana, beliau memulai kembali dengan membuka lahan dan membangun rumah bersama para pengikutnya. Kejadian unik dengan kayu hanyut berwarna kuning keemasan. Seiring berjalannya waktu, Raden Joko Kaiman wafat. Namun, tanggal lahir dan wafatnya belum tercatat dengan pasti. Hingga sekarang, belum ada informasi yang akurat mengenai tanggal tersebut. Menetapkan tanggal 22 Februari tahun 1571 sebagai hari jadi Banyumas. Dengan demikian, sejarah Bupati Banyumas yang kaya akan peristiwa dan nilai-nilai luhurnya tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat Banyumas hingga saat ini.